Farmakognosi adalah ilmu yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dari bahasa Yunani, kata farmakon itu berarti obat dan gnosis itu berarti pengetahuan. Berdasarkan sejarahnya, Dioscorides ini merupakan seorang dokter Yunani di bidang botani memanfaatkan ilmu tumbuhan sebagai obat-obatan. Ini merupakan sejarah awal dari perkembangan botani farmasi atau dikenal dengan kata lain yaitu farmakognosi. Salah satu obat turun-temurun ialah daun jambu biji, yaitu di dalamnya mengandung senyawa aktif sebagai anti diare dan khususnya flavonoid yang dapat menghambat pengeluaran asetilkolin. Dalam jambu biji telah terbukti mempunyai banyak berbagai efek farmakologisnya, antara lain yaitu analgesik, anti-inflamasi, dan anti-diare. Dari ekstrak air daun jambu biji tersebut dapat menghambat diare atau dapat mencegah terjadinya suatu penyakit diare. Sejarah farmakognosi dari negara Cina, yang mana ada seorang tokoh yang bernama Shennong, yang mana Shennong menerbitkan sebuah buku yang berjudul Tsoa Kang Moa 1000 sebelum Masehi, berisi tanaman obat dan obat-obatan yang berasal dari hewan dalam jumlah yang sangat luar biasa. Orang Tionghoa dihilangkan bahwa untuk setiap penyakit pasti ada obatnya, hanya disediakan oleh alam. Di antara tanaman yang sangat dihargai karena kekuatan keajaibannya untuk kesehatan adalah ginseng. Ginseng diklaim sebagai obat mujarab untuk berbagai penyakit, mulai dari kanker, disfusi ereksi, nyeri sendi, pusing, anemia, hingga insomnia, dan konon HIV atau AIDS. Ginseng kemudian berkembang juga sebagai racikan herbal untuk campuran pada berbagai minuman jamu tradisional, termasuk kopi. Lalu, perkembangan farmakognosi dalam sejarah Islam itu didapat dari menerjemahkan bahasa Yunani dan India, juga pihak yang membangun dasar ilmu farmakognosi. Hal yang bisa ditunjukkan dari kemajuan umat muslim adalah cara mereka dalam menguji bagian mana dalam tanaman yang lebih bermanfaat dan bagus, serta kedetailan waktu obat-obatan dari herbal, mempelajari cara penyimpanan yang baik sehingga dosisnya selalu terjaga. Salah satu tokoh dalam Islam ialah Ibnu Sina. Ibnu Sina menuturkan tentang tanaman apa saja yang dapat menghasilkan obat. Ibnu Sina mengembangkan obat-obatan yang sederhana seperti contohnya jamu. Jamu merupakan rahasia para tabib yang mereka anggap suci, yang kemudian lama-kelamaan terbukti keamanan dan khasiatnya, sehingga jamu secara turun-temurun dijadikan sebagai alternatif medis sampai sekarang ini. Contohnya jamu beras kencur, di mana komponen utamanya adalah kencur. Kencur sendiri berperan sebagai antioksidan, sitotoksik, dan antineoplastik yang bermanfaat menghilangkan pegal-pegal dalam tubuh, dan masih banyak manfaat lainnya. Perkembangan farmakognosi di negara Swiss diawali oleh seorang dokteran ahli kimia yang bernama Philippus, atau dia menyebutkan dirinya sendiri sebagai Paracelsus. Paracelsus memberikan peranan dan perkembangan yang besar terhadap dunia farmasi dan farmakognosi. Paracelsus memperkenalkan berbagai zat obat dengan cara internal dan menyiapkan berbagai obat secara spesifik untuk melawan suatu penyakit. Salah satu di antaranya adalah tapak darah. Tapak darah memiliki senyawa fiblastin yang merupakan obat kemoterapi. Selain itu, tapak darah dikenal di masyarakat luas sebagai zat atau obat anti nyamuk, dengan cara menumbuk tapak darah lalu mengoleskan di tempat